kan 300 loh, ke sana 100 loh. Oh, berarti. Jadi pas yang ada jalan masuk ke dalam tuh. Ini lahannya mana, Bang? Ini Bang sebelah sini. Ini Ya. sana 300. Sana 300. Sana Ini kah? Kalau dari sana ke situ 1.400. Sana. Nah, 1.400 Wan, biar Pon. jelas. Kayak apa tuh kisahnya, Pak? 1.400. Sana 1.400. Oke. Sana Ini dari sini ya Oke. ke sana 2.900. oh 2.900 sana. Ya, Nah, dari sini ke sana Kon. Oh, lain. pamat. Pon. Dari sini ke sana berapa? 1.400. Oh, dari sini ke sana Ya, 2.900. 2000 lah. Jadi jumlahnya 400 lebih sedikit ya. 400 hektar. Hektar, ya. Hmm. Nah, jadi Pak Ahmad, ini rencana lahan ini minta diambil, dikembalikan. Kembali, ya. Oh, dikembalikan lah. Kembalikan tanahnya kami. Dikembalikan oleh PT apa tadi? PT Sinarmas. Oh, Sinarmas Skip daerah Serongga lah. Skip 2 sama Panci. Sungai Panci apa? Skip 2. Ini daerah ini apa ngarannya, Pak? Ini Serongga di sini masih. Oh, tapi Sana sama Panci. oh Pulau Panci. Jadi yang di wilayah antara Serongga dan Pulau Panci masuk wilayahnya. Ya. Oh, desa Pulau Panci malah. Enggak lain Serongga. Oh, Serongga sini. Murni yang dikomplain di Yang Serongga. dikomplain Serongga. Oh, Desa Serongga. oh yang di desa Serongga terletak. Oh, iya. Bukan di desa lain. Kembalikan semua lah. Iya, biar jelas mana. Berapa jumlahnya, Pak? 400. Maksudnya warga pemilik lahan ini? Iya. Betul. Orang lah. Nggih. Anggaplah 250 200 lawe kayak itu dianggap. Oh, 200 orang lah. 205 orang. 200 lawe anggap itu. Pak, status anunya tuh apa, Pak? Status tanah itu kepemilikannya apa, dibuktikan dengan apa? Ada. Sigil untuk ada. Oh, ada segel. Ada sigil induk ada. Tahunnya sampai tahunnya tahun berdasarkan surat-surat tahun. Nggih. Sigil induk tahun 1979. Oh, nggih. Bahkan Jadi- kita diberi surat keterangan ahli waris dari desa langsung ke camat. Oh, ya. Catatan camat ada. Tahun itu malah, tahun itu. Ya, diberikan. Jadi Pia ini ahli waris Asli. asli itulah. Asli. Nggih. Semuaan sini ke situ. Nah, tafsir sama situ. Ya kita ke sana. Lanjut ke tanahnya 1.400 melirik. Ini bukan perkiraan kan seandainya yang kita ambil saat ini hanyalah 400 hektar lahannya. Ya. Jadi untuk lanjutnya di legalitas itu belum kesepakatan untuk keseluruhan. Ya. Jadi lahan itu nanti berbeda entahkah itu, tapi kalau kurang daripada 400 itu nggak mungkin. Ini lebih. Nah, jadi saat ini kita duduk di situ. Ya kalau lah kita usulkan ini itu. Ya lo kalau ini kita masuk. Kalau enggak ini mungkin. Ya sekitar sepeda itu sedikit-sedikit sana. Yang penting kita menduduki, jangan di tanah orang yang kita dudukin ya. Ah, Penting tanah kita. kenapa? Pada intinya. Sakit kayaknya. Patok kasih pindah sini. Patok itu kasih pindah. Ya. Terus sambung. Sambung aja sambung. Terus. Lain tanah kita tuh, ke sana aja ke sana. Ya. Pindah di sini lah, pindah di pinggir ya. Dan kami ini menutup sesuai dengan porsinya masyarakat. Tapi ini masyarakat rasa dirampok dan dirampok lahannya, dianiaya lagi. Ya, itulah keputusan kami yang kami ambil, harus kami ambil balik. Dan keputusan ini sesuai dengan aturan masyarakat dan sesuai dengan istilah surat dokumen yang ada. Yang kami dikuasakan, terpaksa pasukan adat Nusantara Indonesia akan menutup sesuai dengan aspirasi masyarakat yang kebenaran dalam adat. Bisa saya jelaskan, jadi sesuai dengan somasi yang sudah kami kirimkan melalui pasukan adat Nusantara Indonesia atau PANI DPD Tanah Bumbu. Kebetulan Lembaga Bantuan Api selaku pendamping hukum dari pasukan adat Nusantara Indonesia PANI DPD Tanah Bumbu, maka jelas sudah kita sampaikan melalui somasi kita, baik somasi pertama, kedua,
Dan yang terakhir bahwa di sini PANI berikut pendamping hukumnya LBHB Perwakilan Tanah Bumbu tetap meminta kepada PT Sinar Kencana Inti Perkasa II Perkebunan Sungai Pancik Kelumpang Hilir segera untuk menyelesaikan lahan masyarakat Sembusur Desa Serongga, mengingat sampai saat ini terhitung 28 tahun tidak ada tindak lanjut penyelesaian terhadap lahan masyarakat seluas 400 hektar lebih. Ya kan, bukti-bukti sudah kita lampirkan juga pada somasi yang lalu, ya kan, dan bahwa pasukan adat Nusantara Indonesia atau PANI telah dan masih melakukan investigasi bersama masyarakat Sembusur, ya, Desa Serongga selaku pemilik di lapangan terkait adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan PT Skip 2, ya, yang selalu berdalih pada, saya sebutkan, pada HGU, ya kan, sedangkan surat keterangan penggarapan tanah yang dimiliki oleh masyarakat bisa disebutkan nomor 3/05/1979 Desa Serongga _KKN _1979. Dasar itulah yang diminta oleh masyarakat agar perusahaan PT Skip 2 untuk menyelesaikan hak-hak mereka yang masih tertinggal dalam hal ini. Dan itu pun juga dikuatkan juga dengan satu surat keterangan dari penunjukan ketua kelompok, ya kan, Saudara Matsi, dan diketahui juga oleh Kepala Desa Serongga Muhammad Yasa, dan juga keterangan Kepala Desa nomor 132/DS KKR _10/2007, beliau menyerangkan bahwa Muhammad Yasa menyerangkan bahwa lahan seluas 400 hektar betul-betul merupakan hak dari masyarakat atas nama Armain dan keterangan Ketua RT 01 dan sebagainya. Jadi dasar-dasar inilah yang kami kuatkan dan kami perjuangkan bersama masyarakat desa untuk terpenuhinya hak-hak mereka kembali dari perusahaan PT Skip 2. Masyarakat akan mempertahankan haknya, ya, dengan melakukan cara pengelolaan, pemberdayaan, ya kan, apapun yang bisa oleh masyarakat itu sendiri tanpa harus merusak tanaman dari pihak kebun. Karena masyarakat hanya menilai lahannya saja, karena tanaman bukan milik masyarakat. Jadi kita bantu masyarakat agar tidak ada pengerusakan atau sifatnya merobohkan, atau jangan sampai selai daun sawit pun jatuh. Nanti masyarakat yang terkena imbasnya. Ya. Jadi masyarakat hanya menuntut hak atas lahannya saja, tanpa harus tanaman, karena tanaman memang belum dia punyai. Tidak punya masyarakat tanaman sekali lagi. Aktivitas untuk sementara ini sesuai dengan somasi ketiga dan surat pemberitahuan bahwa masyarakat pada hari Senin, ya kan, akan melakukan penutupan, ya kan, dengan memberdayakan atau pengelolaan kembali atas lahan-lahan mereka tersebut, apapun bentuknya. Demikian dengan didampingi PANI dan juga masyarakat itu sendiri turun ke lapangan, ke lahan mereka sendiri. Demikian. Perusahaan apabila tidak perusahaan menanggapi kami punya aspirasi, maka lahan ini akan kami kembalikan ke masyarakat kembali. Akan kami gusur dan akan kami gusur dia punya sawit, karena sesuai dengan aturan di dalam pertanahan, tetap lahannya kami ambil balik. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang. Saya dari Pasukan Adat Nusantara Indonesia, Pak Pemuka Adat Aliansi Nusantara seluruh Indonesia. Saya dari PANI selaku pemuka adat di Borneo, termasuk ketua di seluruh Kalsel. Jadi saya perkenalkan juga, ini nama Pak Eko, pendamping LBH kami, dan juga ini ketua PANI Tanah Bumbu. Jadi saya selaku dari PANI, Pasukan Adat Nusantara Indonesia, sebagai ketua di seluruh Indonesia termasuk di Borneo,
memperkenalkan diri, saya sebagai ketua umumnya di Kalimantan Selatan. Jadi disebut-sebut orang Abah Pangka, 5 Mandau. Saya sebut nama saya Pak. Jadi kami sesuai dengan surat dokumen yang ada dan somasi kami sudah telah layangkan ke Polsek dan Ramil seluruh instansi sampai ke Mabes Polri dan ke kementerian. Sesuai itu Pak. Jadi hak masyarakat yang mereka tonjolkan, karena selama ini tidak pernah ada tanggapan dari pihak perusahaan. Katanya beraturan selalu dengan HGU. Saya sudah pertanyakan sama Kementerian Pertanahan dan Kementerian di Jakarta, itu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Harus Pak, kalau kita ada hak HGU guna usaha, itu harusnya ada namanya pro sama masyarakat. Itu kementerian mengatakan. Dan melibatkan sesuatu tim 9. Itu Bapak pernah melibatkan tim 9 ya. Jadi selama ini melibatkan tim 9 ini, kami bertanya kepada Bapak semua di perusahaan, apakah sudah tim 9 ini pernahkah sudah istilahnya mengganti rugi lahan masyarakat selama ini? Itu aja pertanyaan kita Pak. Kalau memangnya belum ada, mau tidak mau kita tutup selamanya Pak. Kami mengambil alih sesuai masyarakat punya interan begitu. Karena sesuai dokumen yang ada, maaf saya sampaikan Pak, selama ini perusahaan selalu berpatokan sama HGU. Jadi HGU itu kita mau pertanyakan, saya sudah tanyakan dengan kementerian langsung Pak, Kementerian Jakarta. Jadi jangan kita main-main, sama-sama juga kita masyarakat ini mau pingin juga Pak, pingin lahannya itu diganti rugi. Itu aja permintaan, tidak panjang lebar. Jadi sesuai kami, aspirasi masyarakat yang saya bawakan, kebenaran masyarakat, kami tidak gentar untuk menghadapi sesuatu kecuali kami dibawa ke hukum. Memang kami tahu hukum Pak, cuman kami kalau ke hukum masyarakat tidak sanggup, lebih baik terus terang, tidak punya duit. Sedangkan kami ke sini ini Pak, lebih baik terus terang masyarakat tidak memberikan duit. Karena apa? Karena kami membantu aspirasi masyarakat sesuai dalam kinerja kami Pak, dari adat. Saya pemuka adat. Jadi disinilah kita, jangan selalu perusahaan itu selalu benar, dan juga kita harus Pak pro sama masyarakat. Kalau tidak pro sama masyarakat, bagaimana caranya supaya masyarakat di sini bisa bekerja dengan sampean? Jadi kami pun dari adat itu senang Pak kalau ada masyarakat bekerja di suatu perusahaan. Nah, kita meringankan antara perusahaan sama masyarakat. Jadi apalagi ini lahan masyarakat tidak pernah diganti rugi selama ada HGU. Nah, disinilah kita mencari solusinya, bagaimana mediasinya Pak. Kami pun tidak ada anarkis di sini, sesuai aturan-aturan dari SHM mereka. Jadi itulah saya sampaikan, janganlah Pak kita istilahnya berbenturan. Karena itu instruksi Presiden Pak ada, itu harus kita bersatu sama adat. Jadi disinilah kita Pak salinglah bahu membahu. Kalau saya Pak lebih baik terus terang, apapun terjadi saya akan ambil balik. Tapi kalau ada kesepakatan, oke, silakan, monggo. Kami cuman itu saya katakan diganti rugi kalau memangnya bisa. Kalau memangnya tidak ada ganti ruginya, terpaksa selamanya saya tutup. Ini di depan Kapolsek. Saya tidak ragu menutup apapun terjadi. Maaf Pak, beribu maaf, kami tahu aturan. Disinilah kami meminta kebijaksanaan dari perusahaan. Apabila tidak ada kebijaksanaan, maka kami juga mengambil keputusan kebijaksanaan itu. Jadi masih ada pelaku sejarah, mungkin bisa dimintai keterangan juga. Artinya janganlah berploting pada HGU. Ya kan? Apa yang diinginkan masyarakat di Sebusur sini. Demikian. Terima kasih. 2020
Pani ada menyampaikan somasi kepada kami pun telah jawab, baik itu 1, 2 maupun 3. Nah, termasuk di salah satu tanggapan somasi kami ketika pihak Pani menyampaikan bahwa melampirkan SKT ini Pak, disebutkan di situ ada nomor urutnya, tapi di kami tidak ada lampirannya Pak Eko. Jadi tidak dilampirkan, sehingga kami juga tidak bisa membaca Pak. Yang tadi disampaikan bahwa Bapak mempunyai dasar hukum yang kuat, dasar penguasaan lahan yang ada. Nah, sehingga kami sampaikan itu di tanggapan somasi bahwa kami tidak menerima. Nah, kaitannya dengan masalah legalitas kita Pak, bahwa PT Skip mendapatkan pencadangan lokasi ini tahun 89 Pak, 1989. Anggaplah kalau kami mulai bergerak setelah ada izin lokasi, biasanya kan ada proses pembibitan dan buka lahan Pak. Nah, sekitar tahun 90, termasuk tim Wasdal yang Bapak bilang tadi. Kami juga penerus Pak, kami juga mendengar cerita gitu loh Pak. Itu ada dokumentasi bahwa tim 9 melakukan pendataan, inventarisasi, pengukuran, itu dilayangkan suratnya itu ke camat, termasuk ke desa Pak. Itu sudah melalui prosedur, istilahnya seperti itu. Kenapa kami bertahan bahwa kami telah memiliki HGU? Karena itu proses Pak. Jadi dari awal pencadangan, proses pembebasan, inventarisasi, pendataan, kemudian pengukuran, kemudian ganti rugi. Nah, itu sudah kami lalui Pak. Makanya selalu kami mengilustrasikan Pak. Nah, ketika misalnya kita mengurus SIM nih Pak, kami masih kasih contoh, kan ada beberapa persyaratan nih Pak. Ada 5 persyaratan yang harus dipenuhi sebelum SIM itu terbit. Nah, kami penuhi itu. Setelah itu SIM keluar. Nah, makanya ketika kami telah memiliki SIM, artinya kami sudah memiliki izin. Sehingga ketika ditanya mana surat dokternya, mana surat pengantar RT, kami tidak bisa buka karena data itu ada di kantor pertanahan Pak. Nah, jadi seperti itu Pak. Nah, jadi saya hitung-hitung kan sekitar 220 kalau tidak salah ya Pak Asbi ya, masyarakat yang Bapak wakili. Saya cuma membayangkan karena dulu itu diumumkan Pak, apa mungkin kira-kira terlewatkan 220 orang gitu loh Pak, tidak diinventarisir. Nah, karena masalahnya dari dulu itu Pak, namanya pengakuan ini semua kan masuk ke tim Pak. Ketika seseorang mengakui lahan, dia akan proses oleh tim Wasdal, dia selidiki apa dasarnya, entah itu surat-surat, entah itu penguasaan lahannya, kemudian diberikan keputusan, sehingga tim memutuskan harus diganti rugi. Nah, itu yang baru yang sampai ke perusahaan, kemudian perusahaan memberikan proses ganti ruginya Pak. Ini Ji, maju lagi Ji, ya kan? Kalau nggak bisa maju. Ini saksi sejarah, ini kalau toh. Ini pelaku sejarah juga. Betul. Betul, itu yang kami tanyakan Pak Eko. Mohon maaf Pak Eko, mohon maaf, mohon izin. Nah, ketika ada proses inventarisasi oleh tim Wasdal, Bapak-bapak kemana kira-kira nih Pak? Waktu ada tim Wasdal dulu proses inventarisasi. Tahun berapa itu? Ya, sekitar tahun 90 Pak. Maksud saya kan karena semua Ngomong. Ayo Pak ya, Bapak ya. Kada diundang. Sebentar Ulun Nano. Jadi begini Pak, Kemarin bahwa ada tim 9-nya Pak. Nah, tim 9 itu mulai dari kepala desa, camat, mungkin terbatas Pak untuk mengundang masyarakat, termasuk beliau-beliau ini korban tidak diundang. Gitu loh Pak. Jadi intinya PT Skip hari ini pengakuannya mau nggak mengganti rugi masyarakat atau tidak? Cukup itu aja Pak. Kalau memang ambil keputusan, kami juga ambil keputusan. itu aja baru di, nggak usah panjang lebar. Nggak usah panjang lebar. Pak, kalau masalah itu yang Bapak tanyakan, saya ini nggak punya kewenangan Pak. Yang jelas kami tidak bisa menjawab Bapak diganti rugi atau tidak. Nah, ini masalah kita berproses tadi Pak. Karena itu yang saya sampaikan, karena ini kaitannya dengan kesaksian misalnya kan Pak. Itu kan perlu proses juga Pak.
Dia penguasaan betul. Gini aja Pak, coba mic-nya. Maaf Pak Kapolsek, beribu maaf. Pak, bukan Bapak punya keputusan, tapi ada dikatakan mediasi. Ya, di mediasi di kecamatan, di mediasi di Kapolsek bisa, di Muspika Pak. Jadi kita menuntut ini seluruh Indonesia ini Pak, Borneo semua seperti itu perusahaan. Kalau berbunyi dalilnya Pak, lebih baik terus terang orang-orang polisi tahu, kok orang-orang Kalteng tahu. Saya ini berkecimpung Pak di mana-mana. Saya bersama Panglima Jila selalu menghadapi seperti ini. Jadi jangan Pak, kita mau mikir ini, jangan cuma memikirkan perusahaan. Perusahaan itu tanpa diundang ke sini. Ini wilayah saya. Diumpama kalau kita mau kasar Pak ya. Nah, Bapak berarti kalau bukan memutuskan, silakan aja kapan kita disomasi atau kapan dimediasi, itu saja. Dibayar atau diganti rugi atau kada. Ini aku bercampur bahasa baca. Honda. Kalau kada mau Pak diganti, ngomong aja, kami tidak sanggup mengganti. Ini Pak, bukan nama saya Papang Kalimamandau kalau tidak kugusur. Sampai pagi sampai tidak ada habisnya. Nah begini, nanti kita atur jadwal, nanti kita undang pian, nanti kita mediasi apa-apa yang harus kita bicarakan. Seperti itu. Lewat Muspika kalau memang kita mau lewat Muspika, kita lewat Muspika. Seperti itu. Oke? Siap. Begini Polsek, tapi satu syarat. Apa itu? Artinya pada saat mediasi di Muspika jangan perwakilan, harus yang bisa mengambil keputusan. Pak. Karena itu mengundang masalah lagi, karena dia jadi bulan-bulanan yang bawahan. Itu teknisnya itu nanti kita perusahaan, bukan kewenangan kita. Kami setuju aja apa dibilang Kapolsek karena kami tahu hukum. Jadi makanya Kami saya hormat bilang lawan Polsek. hormat seluruh instansi. Tapi kalau sama perusahaan maaf Pak, saya tidak hormat. Lebih baik terus terang. Aku ini orang lain juga Pak, bukan pihak masyarakat di sini. Aku cuman membela masyarakat. Jadi mungkin saya rasa itu aja. nanti perusahaan nanti koordinasi dengan Muspika Camat. Hari hanya kapan? Saya terima semua Pak. Saya terima. Kita undang Oke. pian baru. Kalau bisa jangan lama bahaya. Kan dijamin Pak. Boleh aja. Mana aja kan kita jamin keamanan di sana kan. Nah, tapi kalau udah turun berarti memancing emosi pasukan sama masyarakat lagi, gitu loh. Jadi jangan sampai yang bukan mengambil keputusan turun Pak pada saat karena tim 9 itu dulu penguasa. Jadi yang menggarap ini